Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ألم نجعل الأرض مهادا apa artinya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu berarti sama saja yang tahu. Terlalu panjang buat diartikan. Tapi subhanallah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini sebagai satu yang terbaik? Lalu Allah ciptakan gunung, Allah tancapkan gunung di bumi. Gunung menjadi memiliki karisma. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan-pasangan. Malam sebagai tempat perlindungan, malam sebagai tempat istirahat, malam sebagai pakaian, lalu siang Allah jadikan sebagai tempat kita untuk mencari nafkah. Subhanallah. Makanya hadirin, pantas kalau seandainya ketika kita kecil kita suka nyanyi lagu pelangi-pelangi, ya? Ternyata lagu pelangi-pelangi itu sebagai salah satu sarana memuji Allah ketika masih kecil. Itu yang bikin lagu pelangi-pelangi luar biasa, hadirin. Dahsyat hidayah dari Allah. Karena paling sulit untuk memberikan satu masukan bagaimana memuji Allah kepada anak-anak kecil, memprovokasi akal pikirannya untuk memuji Allah. Maka sarana yang terbaik adalah apa? Dengan melihat segala macam yang Allah ciptakan. Pelangi, ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Itu anak-anak ketika bernyanyi polos, nggak ada vibra. Tapi begitu orang besar ketika bernyanyi, vibranya lebih banyak. Pelangi-pelangi alangkah, penyanyinya polos, nggak pakai vibra karena memang hidupnya nggak banyak pikiran. Iya kan? Anak-anak gak banyak pikiran, hidup susah gak pernah protes sama Tuhan. Pernah lihat anak kecil protes sama Allah? Lempeng-lempeng saja. Tapi begitu besar, mulai banyak beban pikiran yang harus dipikirkan. Akhirnya ketika nyanyi ya itulah, terlalu banyak vibranya. Insya Allah. Tapi hadirin, buat kita memuji Allah, mulai belajar lewat satu. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, subhanallah, 99. Ya, Al-Hasyr, 3 ayat terakhir bisa menjadi satu acuan keterikatan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena 3 ayat terakhir Al-Hasyr, subhanallah, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Allah, Al-Alimul Ghaib, yang maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh Jeffrey, ya, oleh Uji. Jangan oleh kita, nanti nuduh Anda menggunakan kata kita, kadang-kadang nuduh orang, mohon maaf. Subhanallah. Dan yang paling bersyukur adalah apa? Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang sudah berangkat ada? Sudah. Ada beberapa ya?
30% kurang lebih, berarti selebihnya adalah yang insya Allah tahun ini akan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Cuma pengen ingetin, di Madinah itu ada Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi terletak makam Rasul. Biasanya sebelum orang datang ziarah makam Rasul, dia akan lewat Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga. Ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku, kata Rasulullah, dan mimbarku ini adalah taman-taman surga. Subhanallah. Siapa orang yang tidak senang duduk di taman surga, bermunajat minta kepada Allah, jangankan duduk di taman surga, duduk di taman milik saja hati sudah senang luar biasa, apalagi ini taman surga. Masya Allah ya. Selesai sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, minta kepada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah tidak pernah buta apa yang dilakukan hambanya. Begitu keluar mau lewat pintu, lewat makam Rasulullah, sebagai hamba yang beradab kepada Allah dan umat yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah. Biasa dalam buku hijau yang digantung itu kan ada ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu kecintaan. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nurullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di Raudhah dekat makam Rasul, ini hati pada satu keribuan yang maha dahsyat. Ingat, kita kenal Muhammad bin Abdullah bukan karena wajahnya, la. Kalau kita kenal Elvis Presley karena apa ya? Wajahnya dan gayanya manzal. Tapi Muhammad bin Abdullah yang kita kenal satu, cuma sabar perilaku dan akhlaknya. Subhanallah. Mendengar dari jauh perilaku dan akhlak yang menggetarkan hati, bagaimana bisa berada dekat sampingnya Allah Karim. Makanya hadirin, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita dibangkitkan tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat naik kereta, ini ada gerbong kepala, ini ada gerbong penumpang. Biarpun kita berada pada gerbong yang terakhir, mafi muskilah, no problemo, gak jadi masalah. Yang penting satu tujuan bersama Rasulullah. Sekarang daripada kita di depan berbangga hati pegang bendera Abu Jahal, bendera Fir'aun, Qarun la'natullah ajma'in. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya kepada Rasulullah. Ini hati, lidah dan pikiran merindukan keberadaannya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau anda berharap dapat sesuatu dari saya, rasanya mustahil. Saya cuma seorang ujek. Saya lebih senang dipanggil ujek. Tahu ujek ya Bu? Ustaz Jeffrey, bukan untuk jamaah. Kenapa saya lebih senang dipanggil Ujek? Satu, lebih ringan. Saya jadi Jeffrey aja udah beratnya minta ampun, ditambahin Ustadz di belakangnya, hidup makin berat. Apalagi hari ini di hadapan saya, Masya Allah, begitu banyak para alim ulama. Bicara ilmu, mereka lah insya Allah orang-orang yang luar biasa. Wabil khusus Bapak Profesor Umar Syihab, subhanallah, ta'zim saya, hormat saya sama beliau. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin.
Allah berikan sehat lahir batin, amin. Allah jadikan semua anak turunnya sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Haji Fuad sehat, subhanallah, beserta istri. Saya udah foto-fotoan tadi sama istri di belakang sana. Di sini banyak teman-teman para pelaku seni, subhanallah, luar biasa, wajahnya akrab banget lihat di TV. Sampai kadang-kadang begitu ketemu, walaupun belum ketemu, kayaknya udah ketemu lama. Belum nggak ketemu kita. Tapi karena seringnya wajahnya ada gitu, dan akrab di hati kita, masya Allah. Pak Haji, Pak Haji Fuad. Mana? Oh, kesana. Wajahnya mirip. Kakaknya. Jadi matanya ke sini, tapi hatinya ada di sini. Itu yang paling penting. Persoalan mata kan tidak melihat, tidak selalu ada di sana, tapi hati kan sebetulnya. Ini kayaknya harus ikut asal. Jadi saya ngobrol sama beliau. Beliau bilang aktor ini sudah berjalan 13 tahun lamanya, subhanallah. Ternyata di dalam surat Ar-Rahman pada angka ke-13, pada ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan satu kalimat, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Dan ternyata kalau dibalik 31 itulah jumlah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang Allah tulis, yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman. Kalau tidak salah, kalau salah mohon maaf. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, saling menghalalkan satu sama lain. Kalau saya boleh berucap dengan jujur, sesungguhnya yang ada di hadapan saya ini adalah anak-anak orang, ya, bayi. Kenapa saya berani bilang bahwa ini adalah bayi? Subhanallah, merujuk dari perkataan Rasul. Subhanallah, orang yang berpuasa dengan baik, kemudian dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu dia istiqamah melaksanakan apa yang dijalankan, diperintahkan oleh Allah, hatinya menahan amarah, syahwatnya dalam belenggu imannya, lalu matanya istiqamah menatap lembaran-lembaran Al-Quran, lidahnya cuma untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ketika dia diganggu, dia katakan, "Ana shaim," saya adalah orang yang berpuasa. Begitu selesai Ramadan, takbir berkumandang, fajar satu Syawal terbit menyinari untuk memberikan satu kemenangan, Rasulullah katakan, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sama seperti haji juga begitu. Selesai haji nanti semua segala urusan beres, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah anak orang semua. Ngomong-ngomong pakai pampers nggak, Bu? Hadirin, apakah seorang Rasul akan begitu saja untuk mengatakan baik? Pasti ada alasan, reason di balik ini. Karena apa? Dan tidaklah Muhammad itu berkata atas dasar nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu yang datang dari Allah. Ayo kita bedah urusan bayi. Masya Allah, hadirin, ada suami istri menikah 35 tahun, alhamdulillah belum dikaruniai anak. Harus alhamdulillah, karena alhamdulillah itu membuat manusia bisa jadi bertahan dalam hidup. Tetangganya baru nikah, subhanahu wa ta'ala, lewat lisan Rasulnya, itu tidak pernah sembarangan untuk menyampaikan satu kata, satu kalimat, satu perumpamaan kepada kita semua. Lihat para nabi dan para rasul lahir dalam lingkungan yang mana, hadirin. Nabi Isa lahir di kandang domba, tapi subhanallah, Nabi Musa setelah lahir dihanyutkan di sungai, tapi subhanallah, baginda yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam lahir dalam keadaan yatim, kemudian menjadi piatu, hidupnya tidak pernah dalam urusan dunia,
tapi hatinya begitu nikmat dalam urusan akhirat. Masya Allah, apa yang terjadi pada beliau? Besi tidak pernah akan jadi pisau kalau tidak ditempa dan dibakar. Besi akan jadi pesawat ketika dia ditempa dan dibakar. Besi akan jadi rel kereta ketika dia ditempa dan dibakar. Bangsa ini juga sedang ditempa dan dibakar, tinggal tergantung yang olahnya mau jadi apa. Kadang-kadang ujungnya akhirnya betah lagi. Masjid, ingat jangan lupa husnul adab kepada Allah, kaki kanan. Ya, ringan sebetulnya, tapi suka dianggap sepele. Padahal subhanallah, begitu kita masuk pakai kaki kanan, Allah subhanahu wa ta'ala bahagia, Rasul senang ucapannya didengar. Kalau masuk pakai kaki kiri, mohon maaf, kiri itu buat yang buruk-buruk. WC masuk pakai kaki kiri, keluar dari WC kaki kanan. Sederhana tapi maknanya Masya Allah. Begitu masuk pakai kaki kanan, jangan lupa yang sudah dibaca ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis-salam وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي ذنوبي يا الله ampuni aku ya Allah اللهم اغفر لي ampuni dosa hamba ya Allah, waftarli, minta dibukakan oleh Allah, waftarli, minta dibukakan pintu rahmat dari Allah. Allahumma antas salam, ya Allah engkau sang pemilik keselamatan, wa minkas salam, dan keselamatan itu datang dari engkau, wa ilaika ya'udus salam, akan kembali kepada engkau. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam keselamatan. Udah minta selamat, minta ampun, minta dibukain rahmat, begitu masuk pakai kaki kanan, subhanallah, berapa banyak sudah Allah berikan. Hadirin, kita adalah duyufur rahman, tamunya Allah. Kalau bicara soal tamu, jangan jadi tamunya Allah. Saya jadi tamunya Pak Haji Fuad saja pasti dijaga kehormatannya, kenikmatannya, gak akan pernah mau diganggu orang. Beliau gak akan ridho, apalagi kita jadi tamunya Allah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan ridho kalau kita diganggu? La, tidak. Jadi tamunya presiden, oh Masya Allah, terhormatnya kayak apa gitu, dijaganya kayak apa kita. Sekarang kita menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Ingat, begitu jalan masuk pelan-pelan, begitu banyak orang juga yang takjub lihat kanan kiri, oh masjid bagus, begitu lihat ke depan, rombongannya udah gak ada, ketinggalan lagi bingung. Aku masih hati-hati ya, senantiasa setia mata ke depan lihat rombongan, bukannya apa-apa repot. Kejadian begitu banyak, terutama di haji biasa, itu kan banyak nenek-nenek ya yang udah pada sepuh-sepuh. Allahu Akbar, banyaknya hilang ya karena begitu. Masuk pintu bagus salam, keluar nggak tahu pintu di mana, nggak hafalin pintunya. Jadi begitu mana? Ini di mana? Asal akhirnya. Ini logika ya, logikanya. Kalau yang lainnya bicara dosanya, itu urusan Allah, bukan urusan ujian nggak ngerti urusan begituan. Itu bicara ini aja. Allahu Akbar. Jadi ingat, begitu jalan pelan-pelan, subhanallah, mulai nampak kelihatan Ka'bah di depan mata. Ini makna pembuka. Jam, ketika jarumnya berputar balik, hari Senin menjadi kembali ke hari Minggu, hari Minggu menjadi kembali ke hari Sabtu. Itulah makna tawaf, ada nilai muhasabah. Begitu satu putaran kita lakukan, ingat dosa setahun kemarin, kembali ke masa lalu. Tiga putaran, ingat 5-6 tahun yang lalu sampai 7 putaran, ingat hidup paling bergajulnya dalam hidup. Keluar Allah karim.
Allah. Apalagi kalau ada perbuatan sama Allah, ini diri fakir, ini diri dhaif, ini diri gak punya apa-apa ya Allah. Selama ini cuma tombokku, gede hati, gede kepala. Nggak ada kebohongan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Ana alimul ghaib wa syahadah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Apapun yang dinampakkan dan disembunyikan oleh Jeffrey, Allah satu waktu akan mendatangi Jeffrey dan akan buat perhitungan dengan Jeffrey. Serem. Tapi bukan seremnya yang diambil, tapi bagaimana hidup ini menjadi nilai tanggung jawab, dan tanggung jawab menjadi sebuah permata dan berlian dalam hidup, menjadi batu mulia. Allah karim. Sofa Marwa, begitu sampai di lampu hijau ya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azul akram. Rabbighfir warham wa'fu. Makin sepakat, walaupun larinya cuma kecil, ampunannya minta kepada Allah lebih dahsyat daripada larinya. Allah karim. Ya udah hadirin, ini aja. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan satu semangat. Saya cuma berusaha lagi belajar membakar semangat orang, nggak lebih daripada itu. Urusan tarbiyah banyak alim ulama, guru-guru kita, beliau yang lebih paham daripada saya. Baik, sebagai persembahan terakhir ada kenang-kenangan dari saya dari album pertama yang berjudul I'tiraf. Mohon maaf ya nggak bisa lama-lama, kebetulan ada walimatul safar, janjinya sih jam 11 ya memang harus berbagi, kebetulan Allah kasih kayak begini. Berat ujiannya, Masya Allah. Kalau saya disuruh gini mendingan kayak kemarin aja, biasa-biasa aja. Berat, Masya Allah. Baik, silakan.